Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan dicek di sekitar kalian apakah ada sampah. Silahkan dibuang ke tempat sampah. Ibu beri waktu 1 menit. Baik, jika sudah selesai, silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Ada yang tahu hari ini Ibu akan membahas apa? Ya betul, aplikasi turunan. Sebelum kita ke aplikasi turunan, ada yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya betul, kita kemarin membahas turunan fungsi aljabar. Baik, Ibu akan mereview pertemuan kita kemarin ya. Ibu akan beri satu contoh. Misal, ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Maka turunan terhadap x sama dengan, ada yang tahu? Ya betul, 2x ditambah ya 4. Ada lagi? Ya, jadi turunan terhadap x sama dengan 2x ditambah 4. Ya, berarti ingat semua ya turunan pertama dari suatu fungsi. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan titik stasioner suatu fungsi dan kecenderungannya menggunakan konsep turunan. Yang kedua, menemukan interval suatu fungsi dan kemonotonannya menggunakan konsep turunan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan konsep turunan. Ada yang masih ingat turunan itu kaitannya dengan apa dalam hal matematika? Ya betul, limit. Jadi kalau kalian tidak paham limit, maka turunan juga akan sulit memahaminya. Agar kalian lebih siap untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan pretest. Silahkan lihat video berikut ini. Baik, Ibu akan memulai pelajaran hari ini tentang aplikasi turunan. Baik, aplikasi turunan yang pertama kita pelajari adalah kemonotonan. Nah, fungsi kemonotonan ini dibagi menjadi dua, fungsi naik dan fungsi turun. Pernahkah kalian naik lift atau eskalator? Ya, betul. Lift atau eskalator itu menggunakan konsep kemonotonan. Apabila lift itu naik, maka itu menggunakan konsep fungsi naik. Dan apabila eskalator atau liftnya lagi turun, maka itu menggunakan fungsi turun. Jadi, matematika itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada konsep di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, fungsi naik dikatakan fungsi naik apabila untuk setiap
X1, X2 anggota S, di mana X1 kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Yang kedua, untuk fungsi turun. Suatu fungsi dikatakan turun apabila untuk setiap X1, X2 anggota S, di mana X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih besar Fx2. Ingat ya, kalau fungsi naik kurang dari, kalau fungsi turun lebih dari, itu dikatakan fungsi turun. Selanjutnya, satu fungsi akan selalu naik apabila turunan dari X lebih besar dari 0. Akan selalu turun, fungsi turun akan selalu turun apabila turunan X kurang dari 0. Selanjutnya, suatu fungsi tidak akan pernah turun apabila turunan X kurang dari sama dengan 0. Suatu fungsi tidak pernah naik apabila turunan terhadap X lebih besar sama dengan 0. Ini patokannya untuk menjawab soal selanjutnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dikatakan kurva naik, kurva fungsi naik sama kurva fungsi turun itu karena kurvanya berbentuk naik dan turun. Mudahkan untuk menganalisis mana yang naik dan mana yang turun, bisa dilihat langsung secara langsung mana yang naik dan mana yang turun. Silahkan lihat videonya dengan seksama, nanti kita diskusikan bersama-sama. Pak Hongki adalah seorang peternak sukses. Ia memelihara ribuan ekor ayam di kandang miliknya. Namun suatu ketika, wabah virus menyerang peternakan miliknya. Setiap hari, ada saja ayamnya yang sakit, lalu mati. Dan kian hari, semakin banyak ayamnya yang mati. Kejadian ini sudah berlangsung selama 3 hari ini. Pak Hongki berpikir, jika terus-terusan seperti ini, bisa-bisa semua ayamnya mati dan peternakan miliknya bisa bangkrut. Kemudian Pak Hongki pergi berkonsultasi dengan seorang dokter hewan. Setelah melakukan uji laboratorium, dokter ini mengidentifikasikan virus yang menyerang peternakan milik Pak Hongki. Jika dilakukan penanganan yang tepat, masih banyak ayam yang bisa diselamatkan. Dan hanya sebagian kecil saja ayam yang mati. Wabah ini biasa menyerang peternakan. Jika dilakukan penanganan yang tepat, sampai pada titik tertentu, maka kondisinya berangsur-angsur membaik. Dengan ditandai, semakin sedikit ayam yang mati tiap harinya. Biasanya, banyaknya ternak yang mati
Dinyatakan dalam rumus fx sama dengan 2 ditambah 14x dikurangi x kuadrat, dengan x adalah rentang hari dari awal mula muncul gejala. Pak Ongki menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada dokter hewan dan timnya. Kemudian ia pulang dengan membawa rumus fungsi yang barusan ia dapatkan. Pak Ongki penasaran kapan situasinya membaik. Pada hari keberapa banyaknya ayam yang mati mulai berangsur-angsur berkurang. Baik, dalam video tersebut kita disuruh nyari fungsi turun. Fungsi dikatakan turun apabila f aksen x kurang dari 0. Dalam soal tadi, fx sama dengan 2 ditambah 14x dikurangi x kuadrat. Pertama-tama kita cari turunannya terlebih dahulu. Karena ini disuruh mencari fungsi turun, maka f aksen x harus kurang dari 0. Kita masukkan turunan dari 2 plus 14x min x kuadrat sama dengan, ya betul, 14 dikurangi 2x kurang dari 0. Ini dari ini ya, turunannya ini. Kemudian ya 14 min 2x kurang dari 0. Kemudian angka selanjutnya 14 dibuat penghasil 0, jadi 14 min 14 ini dikurangi 14, ini juga harus dikurangi 14, jadi 14 dikurangi 14 sama dengan 0, nggak ada, ini tetap ke bawah. 0 dikurangi 14 sama dengan min 14, jadi min 2x kurang dari min 14. Dari sini, oh ini lebih dari ya, jadi x lebih dari 7. Ada yang tahu kenapa kok lebih dari? Ya betul, karena di sini ada negatif, harus diubah bentuknya. Jadi ketika hari ke di atasnya 7, berarti maksudnya ketika hari ke 8, 9, 10 dan seterusnya, maka peternakan Pak Ongki akan semakin membaik. Dari contoh soal ini ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita pindah materi selanjutnya, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Nomor 2, nilai maksimum dan minimum. Dalam materi ini itu ada 2, nilai maksimum dan minimum pada fungsi suatu fungsi, dan nilai maksimum dan minimum pada interval. Ibu ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pernah tidak menghentakkan tali? Itu kan akan muncul suatu gelombang tali. Di dalam gelombang tali ini ada fungsi, ada nilai maksimumnya dan ada nilai minimumnya. Ini ilustrasi apabila tali dihentakkan maka akan menjadikan gelombang seperti ini. Jelas kan kalau misalkan tali dihentakkan ada yang maksimumnya di titik mana, minimumnya di titik mana. Jadi bisa terlihat secara langsung. Dalam materi ini ada 4 istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama, titik stasioner. Nah,
dinamakan titik stasioner atau titik kritis apabila turunan terhadap X sama dengan 0. Jadi kan kalau fungsi naik, turunan terhadap X lebih besar dari 0. Kalau fungsi turun, turunan terhadap X kurang dari 0. Nah, kalau titik stasioner, turunan terhadap X sama dengan 0. Yang kedua, titik belok. Nah, titik belok ini apabila turunan kedua sama dengan 0. Yang ketiga, nilai maksimum. Suatu titik dikatakan maksimum apabila f aksen X sama dengan 0 dan F turunan kedua terhadap X kurang dari 0. Untuk yang keempat, minimum, kebalikan dari maksimum, yaitu turunan terhadap X sama dengan 0, sedangkan turunan kedua terhadap X lebih besar dari 0. Dari rumus ini ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan, silahkan ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kita lanjut ke contoh soal. Silahkan lihat video berikut ini, nanti kita diskusikan bersama. Bu Rita sudah lama menekuni bisnis ayam goreng. Bersama karyawannya, Bu Rita mengelola barang dagangannya, mulai dari memotong ayam, menggoreng, hingga menjualnya. Menjelang libur tahun baru, Bu Rita ingin merencanakan bisnisnya dengan baik. Ia yakin ini adalah kesempatan yang tepat untuk memperoleh untung besar. Kemudian Bu Rita menelpon temannya, seorang analis yang bisa melakukan riset pasar. Atas permintaan Bu Rita, analis ini melakukan riset dan memperhitungkan berbagai variabel, sehingga ia dapat merumuskan fungsi untuk Bu Rita. Fx adalah rumus fungsi keuntungan per hari dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya ayam yang harus ia potong. Dengan menggunakan rumus itu, Bu Rita dapat menghitung keuntungan dari bisnisnya dan dapat merencanakan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Dari soal tadi kita disuruh mencari nilai maksimum yang akan didapatkan Ibu Rita. Kita harus ingat-ingat syarat dari nilai maksimum, dikatakan maksimum apabila turunan terhadap X sama dengan 0. Kita masukkan Fx-nya sama dengan 100.000 X min 5.000 X kuadrat. Berarti turunan terhadap X-nya sama dengan 100.000 min 10.000 X. Ini syaratnya harus sama dengan 0. Jadi 100.000 dikurangi 10.000 X harus sama dengan 0. Kita pindah luas sama dengan 100.000 sama dengan 10.000
X sama dengan 100.000 per 10. Maka 10 sama dengan X. Jadi Ibu Rita akan mendapatkan keuntungan maksimum apabila Ibu Rita setiap harinya memotong 10 ekor ayam. Untuk mendapatkan keuntungan maksimum, selanjutnya kita masukkan nilai X sama dengan 10. Jadi tadi fungsinya adalah 100.000 X min 5.000 X kuadrat. Kita masukkan sama dengan F10 sama dengan 100.000 dikali 10 dikurangi 5.000 kali 10 kuadrat sama dengan 1 juta dikurangi 5.000 sama dengan 500.000. Jadi keuntungan yang akan didapat Ibu Rita adalah 500.000 rupiah. Suatu hari, Pak Rudi mempunyai ide untuk merenovasi rumahnya. Ia ingin menambahkan pagar agar tampak lebih cantik. Tapi yang membuat Pak Rudi ragu adalah apakah uang tabungannya cukup untuk membiayai renovasi itu. Kemudian Pak Rudi pergi untuk menemui seorang konsultan pembangunan. Konsultan itu bisa menghitung semua kebutuhan untuk renovasi sesuai yang Pak Rudi harapkan. Ia menghitung biaya untuk material, ongkos tukang, dan lain-lain. Sehingga akhirnya konsultan tersebut memberikan Pak Rudi sebuah rumus fungsi untuk menentukan biaya renovasi rumahnya. F adalah fungsi biaya renovasi dalam juta rupiah, dengan X adalah banyaknya tukang bangunan yang harus dipekerjakan. Dengan rumus fungsi itu, Pak Rudi bisa menghitung berapa biaya renovasi sehingga ketahuan apakah uang tabungannya cukup atau tidak. Bermodalkan rumus fungsi itu, Pak Rudi menghitung biaya minimum yang ia keluarkan untuk renovasi. Dari soal yang kedua kita dapat simpulkan apa sih yang akan dicari, yaitu biaya minimum yang akan dikeluarkan Pak Rudi untuk merenovasi rumahnya. Jadi ini nomor 2. Fungsi dikatakan akan minimum apabila turunan terhadap X sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai fungsinya, yaitu X kuadrat min 8X plus 25. Kita turunkan F aksen X sama dengan 2X min 8. Ini harus sama dengan 0, berarti 2X min 8 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 8. Maka X sama dengan 4. Kemudian masukkan ke dalam fungsinya. Fungsinya tadi adalah X kuadrat min 8X plus 25. Kita masukkan F4 sama dengan 4 kuadrat min 8 kali 4 ditambah 25 sama dengan 16 min 32 ditambah 25 sama dengan 9. Jadi biaya yang akan dikeluarkan Pak Rudi untuk membiayai renovasi rumahnya adalah 9 juta rupiah. Baik,
Dari contoh soal nilai maksimum dan minimum, ada yang ditanyakan atau yang dibingungkan? Baik, jika sudah jelas, untuk memudahkannya silakan buka GeoGebra kalian. Ibu akan membimbing kalian untuk memahami membuat grafik untuk pertemuan selanjutnya. Tapi sekilas hari ini Ibu akan tayangkan bagaimana cara membuat grafik melalui GeoGebra, kemudian analisis berdasarkan di mana titik belok, titik stasioner, nilai maksimumnya mana, titik minimumnya mana, fungsi naiknya mana, fungsi turunnya mana, kita analisis bersama. Baik, pertama-tama kita buka GeoGebra, klik 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Kemudian klik input di bawah ini, klik input fungsi yang ada di slide. Misalkan x kuadrat min 2x, berarti x kuadrat min 2x. Kemudian tekan enter, maka akan muncul seperti gambar di sini. Maka kita akan dapat lihat titik stasionernya ada di titik 1, min 1. Kemudian ini fungsi turunnya, ini fungsi naiknya. Di sebelah kanan 1, x sama dengan 1, maka itu fungsi naik, dan di x kurang dari 1 itu fungsi turun. Bisa dilihat. Untuk penjelasan selebihnya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini saya hanya akan membahas sekilas. Apakah di sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Baik. Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 3-4 siswa. Kemudian kerjakan LKPD yang Ibu berikan, yang Ibu upload di Google Classroom. Silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu selanjutnya. Jadi kesimpulan hari ini adalah suatu fungsi dikatakan naik apabila f aksen x lebih dari 0. Dikatakan turun apabila f aksen x kurang dari 0. Dikatakan stasioner atau kritis, titik kritis apabila f aksen x sama dengan 0. Dikatakan nilai maksimum apabila f aksen x sama dengan 0 dan turunan kedua dari x lebih besar dari 0. Dan dikatakan titik belok apabila turunan kedua dari x sama dengan 0. Silakan kerjakan LKPD dengan kelompok kalian. Dan Ibu hari ini akan tutup dengan kuis. Kuisnya ada 4. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.